Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faedi, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Nah, baik, saya di sini mendapatkan tugas dari dosen saya, dari Bapak Muhammad Firly Pranata SMA, tentang mengenai ilmu ekonomi mikro. Nah, baik, mengapa harus belajar ekonomi? Nah, jadi di sini pada ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi sendiri memiliki sebuah arti di mana yang bermakna bahwa kata ekonomi berasal dari kata oikonomia, yang di mana kata oikonomia itu tersebut berasal dari sebuah bahasa Yunani. Gitu teman-teman. Yang di mana terdiri dari dua kata yang kemudian diserap, yaitu dari oikos dan juga noimos. Nah, oikonomia sendiri kemudian memiliki arti yang dimana apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebuah aturan rumah tangga. Kegiatan ekonomi pasti tidaklah jauh dengan segala macam hal yang dibutuhkan dalam setiap kebutuhan hidup, gitu. Nah, guna untuk mendapatkan berbagai macam hal yang diinginkan, hal tersebut membawa ilmu ekonomi sebagai sebuah aturan dari rumah tangga, gitu. Terus kemudian, apabila dilihat lagi, setiap orang memiliki kebutuhan ekonomi guna untuk mencukupi sebuah kebutuhan hidup, yang dimana lebih besar lagi maka seluruh manusia di dunia memiliki kebutuhan hidup yang sama. Nah, hal tersebut kemudian mengarah kepada bahwa dengan adanya ilmu ekonomi tersebut membuat sebuah bidang ilmu yang dimana mempelajari tentang pengelolaan terhadap sumber daya guna untuk membuat pemeratan dalam kemakmuran. Nah, apa definisi dari ekonomi? Nah, baik, di sini pengertian ekonomi yakni adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari serta tindakan manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini ada pendapat dari pernyataan dari para ahli ilmu ekonomi, dari Bapak Sosiologi Ibnu Khaldun, ada juga dari Adam Smith, ada juga dari Abraham Maslow, dan juga ada Hermawan Kartajaya, gitu teman-teman. Nah, terus teori mikroekonomi. Nah, di sini mikroekonomi merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar yang kuantitas barang dan jasa. Nah, ekonomi mikro mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan pemerintah barang maupun jasa, gitu. Nah, berdasarkan buku Prince of Economics 2008 tentang peran individu perilaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi di dalam pasar tertentu, gitu teman-teman. Nah, terus di sini pelaku kegiatan ekonomi. Nah, adapun pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut baik produksi, distribusi, dan maupun konsumsi, gitu teman-teman. Nah, pelaku ekonomi dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 4 pelaku kegiatan ekonomi berikut 4 perilaku kegiatan ilmu ekonomi. Nah, di sini yang pertama dari sebuah rumah tangga keluarga konsumen, rumah tangga keluarga ataupun konsumen dari RTK adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu teman-teman. Terus yang kedua, perusahaan disebut sebagai produsen, teman-teman, kayak gitu, dan seterusnya. Nah, di sini ekonomi positif dapat berupa pernyataan atau analisis positif. Ekonomi positif menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta situasi dalam dunia ekonomi. Nah, terus ada juga normatif, artinya menitik beratkan pada norma, aturan yang ketentuan yang berlaku. Nah, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan,
Itu mungkin dari saya sendiri. Wassalamualaikum.